Perkenalkan, nama saya Morin Octavian Tipane. Saya kuliah di YKN Tarutung, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya grup E semester 5. Dan di video kali ini saya akan membahas penerapan PAK bagi orang dewasa. Dengan mata kuliah PAK Dewasa dan yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan MPDK. Yuk kita saksikan bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai. A. Pengertian penerapan PAK bagi orang dewasa. Pendidikan agama Kristen untuk orang dewasa melalui gereja bermaksud untuk menolong orang dewasa membebaskan dirinya sendiri dari setiap kebergantungan kecuali kebergantungan pada Yesus. Gereja dipanggil melalui PAK untuk menolong orang dewasa menemukan Allah yang aktif di dalam setiap peristiwa kehidupan, mempercayakan hidup mereka dalam tarafnya yang paling dalam untuk alasan ini, dan untuk merayakan dengan sukacita perbuatan Allah yang sempurna dalam Kristus dari berlangsungnya terus melalui Roh Kudus. B. Tujuan PAK untuk orang dewasa adalah agar semua pribadi menyadari lewat penyingkapan dirinya, khususnya melalui kasihnya yang membebaskan sebagaimana dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan kemudian mereka memberi respon dalam iman dan kasihnya. Dan pada akhirnya mereka boleh mengenal siapa diri mereka dan apa arti hidup. Bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang berakar dalam persekutuan Kristen, dalam roh Allah, dalam setiap hubungan memenuhi panggilan pemuritan dan bersama-sama di dunia, dan tinggal di dalam pengharapan Kristen. C. Sasaran. Tingkat usia 25 ke atas dengan pembagian. Masa dewasa dini 25-40 tahun, masa dewasa media 40-60 tahun, masa dewasa lanjut ataupun yang sering kita sebut lansia 60 ke atas. Yang kedua, tugas perkembangan dan ciri-ciri yang hendak yang sudah kita capai. A. Perkembangan jasmani ataupun fisik. Yang pertama, pada dewasa dini terjadi apa yang disebut dengan puncak efisiensi fisik yang terjadi pada usia pertengahan 20-an dari terjadi penurunan lambat launnya hingga awal usia 40-an. Pada masa media terjadi perubahan fungsi fisik yang tak mampu berfungsi seperti sedia kala dan beberapa organ tubuh bertentu mulai aus. Yang kedua, pada masa dewasa lanjut terjadi perubahan kondisi fisik ke arah yang memburuk dengan proses kecepatan yang berbeda-beda sesuai masing-masing individu. Dan pada masa ini keadaan fisik di mana benar-benar semakin melemah dan tak berdaya hingga harus bergantung pada orang lain. B. Perkembangan kognitif pada tahap formal ataupun operasional. 1. Pada tahap ini perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama-sama dengan perkembangan tahap sebelumnya ataupun tahap pemuda. Semua hal yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan penerapan dan penghalusan dari pola pikiran ini. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah, langsung memasuki masalahnya, ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat apa akibat langsung dari usaha guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalah juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalah dengan penyelesaian berbagai hipotesis yang mungkin ada atas dasar analisanya ini. Orang dewasa lalu membuat suatu strategi penyelesaian secara verbal, yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi, kemudian mencari sintesa ataupun relasi antara proporsi yang berbeda-beda tadi.
C. Perkembangan psikososial. Pada tahap keintiman lawan isolasi ataupun 20-30 tahun, dalam tahap ini, pemuda siap dan ingin untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Mereka menambahkan hubungan-hubungan intim, akrab, dan persaudaraan, serta siap mengembangkan daya-daya yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen-komitmen ini meskipun mereka harus berkorban. Dan para pemuda dalam tahap ini untuk pertama kalinya mereka mengembangkan daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan genitalitas seksual yang sesungguhnya dalam berhubungan. Timbal balik dengan mitra yang dicintainya. Pada tahap generativitas lawan stagnasi ataupun 30-60 tahun. Pada tahap orang dewasa ini melampaui dunia terbatas keluarga intimnya dan membuka diri terhadap dunia masyarakat luas untuk memberikan sumbangan yang berarti. Pada tahap orang dewasa memasuki situasi antara rasa kebersamaan sambil mengalahkan rasa kehilangan identitas. Dan pada tahap ini juga orang dewasa memasuki taraf memelihara dan mempertahankan milik yang ada. Tahap integritas ego lawan keputusasaan ataupun 65 ke atas. Pada tahap para lanjut usia ataupun yang sering kita sebut dengan lansia, menghargai kontinuitas prestasi masa lampau dan melihat hidupnya yang berprestasi itu sebagai langkah maju. Dan orang dewasa pada tahap ini juga berdasarkan perkembangan sebelumnya mulai belajar menjadi kebijaksanaan. D. Perkembangan pengambilan keputusan moral. Tahap pasca konvensional orientasi asas etika universal. Pada tahap ini orang dewasa meyakini bahwa semua orang baik dan tidak ditentukan oleh keputusan suara batin sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri yang meluas dan universal. E. Perkembangan iman. Tahap kepercayaan eksistensial ataupun konjungtif di usia 25-45 tahun, di mana pada tahap ini ditandai adanya keterbukaan dan perhatian baru terhadap adanya polaritas, ketegangan, paradoks, ambiguitas, dan kodrat kebenaran diri dalam hidupnya. Dan pada tahap ini juga kepercayaan eksistensial yang mengacu pada universalitas atau usia 45 ke atas. Dan pada tahap ini pribadi sudah melampaui tingkat paradoks dan polarisasi karena gaya hidupnya yang sudah langsung berakar dan kesatuannya dengan yang ultim. Pada tahap ini pribadi sudah mampu meninggalkan dan melepaskan diri dari egonya. D. Lingkungan dan suasana pembelajaran. Yang pertama itu lingkungan. Radolf Krupp-Miller menyatakan lingkungan pembelajaran Pak adalah yang pertama itu rumah, yang kedua itu sekolah umum, yang ketiga gereja, yang keempat masyarakat, yang kedua itu pendidik. Yang pertama orang tua, kedua guru, ketiga jemaat, keempat masyarakat, tiga suasana pembelajaran. Mengingat perkembangan kognitif orang dewasa menunjukkan bahwa mereka mampu membuat suatu analisa kritis dan suatu sintesa juga secara perkembangan kepercayaan. Orang dewasa selalu menguji kembali semua keyakinan yang sudah diwariskan, maka yang dapat disebutkan di sini bahwa suasana belajar yang baik adalah suasana belajar yang kondusif, yang artinya suatu suasana yang interaktif, suasana yang dimana orang dewasa belajar aktif tanpa didikte oleh guru dan memberikan kesempatan buat orang dewasa untuk berpikir dan menganalisa bahan mensintesa sendiri. Yang E. Materi yang sesuai. Yang pertama mempertahankan rumah tangga, kedua mempertahankan keyakinan diri, yang ketiga HAM dalam kacamata dalam percaya modern, yang keempat bagaimana kuat secara iman sekalipun fisik merosot, yang ketujuh mengisi hari tua dan keintiman dengan Allah dan sesama,
Yang ke-8, menjadi tua yang bijaksana dan memberi teladan. F. Pilihan metode. Yang pertama perlu diperhatikan di sini bahwa semakin tua usia orang dewasa, maka semua metode yang unsurnya psikomotoriknya tinggi dikurangi ataupun pertimbangan fisik yang semakin melemah. Yang kedua, sebenarnya metode-metode yang dapat dipakai adalah metode yang tidak berbeda jauh dengan yang dapat dilakukan oleh pemuda, namun tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kekuatan fisik orang dewasa, antara lain yang pertama itu ceramah, yang kedua itu panel, yang ketiga itu tanya jawab, yang keempat itu simposium, yang kelima brainstorming, yang keenam bus group, yang ketujuh studi kasus, yang ke-8 diskusi, yang ke-9 forum, yang ke-10 wawancara, yang ke-11 peragaan peran, yang ke-12 seminar, yang ke-13 debat, yang ke-14 kelompok melingkar, yang ke-15 induktif, yang ke-16 demonstrasi, yang ke-17 lokal karya, yang ke-18 kunjungan lapangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Orang dewasa belajar sebagai pribadi yang total, artinya di dalam proses belajar yang dewasa senantiasa membawa pengalaman total di masa lampaunya. Orang dewasa belajar lebih efektif di saat mereka menjadi partisipan yang aktif dalam pengalaman belajar. Yang ketiga, orang dewasa sangat dipengaruhi oleh hubungan antar pribadi di dalam sebuah pengalaman belajar. Yang keempat, seluruh pengalaman orang dewasa menyediakan pembelajaran buat mereka sendiri. Yang kelima, setiap orang dewasa adalah individu dengan keunikan, kapasitas, kemampuan, minat, kebutuhan, perhatian, dan kesempatan masing-masing. Keenam, orang dewasa cenderung menerima nilai-nilai dan sudut-sudut pandang dari pribadi-pribadi dengan siapa ia memiliki hubungannya yang signifikan. Yang ketujuh, orang dewasa belajar tidak pernah lengkap sampai ia timbul dalam sebuah tindakan yang sebenarnya ataupun seksual. Yang ke-8, saat seseorang dewasa telah belajar dan efektif, hal ini akan merangsangnya untuk pelajaran selanjutnya dan itu akan menjadi motivasi diri bagi pelajaran baru. Yang ke-9, guru dalam belajar memainkan peran yang penting dalam pembelajaran orang dewasa. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.